Halo, saya Suci Nurhazawati dari PCJ Dakar. Pada kesempatan ini melalui video tugas 3 mata kuliah Public Speaking, saya akan menyampaikan pidato berjudul Pentingnya Keterampilan Komunikasi di Era Digital bagi Mahasiswa. Saya harap pidato ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai pokok permasalahan yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya muliakan, era digital mengubah cara kita berinteraksi fundamental. Dan informasi dapat mengalir dalam hitungan detik ke seluruh dunia. Bagi kita, para mahasiswa, kemampuan ini bukan lagi sekedar sosial tambah, melainkan sebuah kebutuhan untuk bertahan dan berhasil dunia terkoneksi. Mengapa keterampilan komunikasi sangat penting di era digital? Kenapa ya? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, saya akan kasih tahu. Pertama, komunikasi yang efektif adalah fondasi untuk membangun dan memelihara hubungan. Contoh, baik dalam konteks pertemanan, organisasi kampus, maupun jaringan profesional di masa depan. Di era digital, interaksi seringkali terjadi secara virtual. Oleh karena itu, kita perlu mengasah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui teks, email, atau video conference dengan tetap menjaga kesopanan dan etika digital. Yang kedua, keterampilan komunikasi digital memperkuat kredibilitas dan citra diri. Cara kita mempresentasikan ide dan berinteraksi mencerminkan siapa diri kita. Komunikasi yang terstruktur dan profesional dapat membuka peluang kolaborasi, magang, atau pekerjaan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebaliknya, kesalahan komunikasi seperti penyebaran hoaks atau bahasa yang tidak pantas dapat merusak reputasi kita secara permanen. Ketiga, komunikasi yang baik meningkatkan produktivitas dan kolaborasi, terutama dalam lingkungan akademik dan proyektif. Sebagai mahasiswa, kita sering bekerja dalam kelompok, berkoordinasi dengan dosen, atau berpartisipasi dalam diskusi daring. Kemampuan untuk menjadi penghubung yang efektif. Contohnya, seperti seseorang penanggung jawab kelas yang menjembatani komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Pastinya sangat membantu untuk kelancaran proses belajar mengajar. Keempat, keterampilan ini adalah kunci dari kesuksesan karir di masa depan. Dunia kerja saat ini mencari lulusan yang tidak hanya secara akademis, tetapi juga mahir dalam berkomunikasi lintas platform. Kemampuan untuk menyusun email dan persuasif, berpartisipasi dalam konferensi video secara efektif, atau bahkan membangun personal branding yang positif di media sosial. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, mengembangkan keterampilan komunikasi di era digital bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah investasi untuk masa depan kita. Ayo,
Mari kita memanfaatkan sumber daya yang ada di kampus. Baik itu melalui mata kuliah, pelatihan public speaking, atau organisasi. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada penguatan keterampilan komunikasi kita. Mari kita memanfaatkan sumber daya yang ada di kampus dan internet untuk belajar berpidato, menulis secara efektif, dan bernegosiasi secara virtual. Nah, komunikasi itu sangat penting loh. Untuk apa? Untuk membekali kita menghadapi masa depan dan membangun hubungan yang bermakna, serta meraih dalam aspek kehidupan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.